Ketika di dalam tenda, Opik mendengar ada suara serak, 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 seperti suara langkah kaki seseorang yang sedang menginjak dedaunan kering. Nah, pada waktu itu Opik ini tidak mau berpikir aneh-aneh. Dia cuma mikir, mungkin ini suara pendaki yang kebetulan lewat di dekat tendanya. Dan tidak lama kemudian, suara ini sudah menghilang, tidak terdengar lagi. Tapi setelah suara itu menghilang, Opik ini melihat ada bayangan orang yang sedang berjalan mengitari tendanya. Jadi waktu itu kurang lebih selepas maghrib dan suasana ini sudah gelap. Ketika Opik ini sedang memboncengkan Pak Abu, tepatnya di jalan yang melewati area hutan, tiba-tiba dan tidak lama kemudian Pak Abu ini keluar sambil membawa satu bungkusan kain putih yang ukurannya ini tidak begitu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sumarga. Alhamdulillah, di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian, dan kali ini adalah tentang Gunung Lawu. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah kali ini dialami oleh dua orang sahabat yang bernama Yoyo dan Opik. Jadi pada waktu itu di tahun 2019 mereka berdua ini sempat melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Nah, sedikit informasi mengenai mereka berdua. Jadi Yoyo ini aslinya dari Ngawi, sedangkan kalau si Opik ini aslinya dari Solo. Tapi mereka berdua ini kuliah di satu kampus yang sama yang ada di Yogyakarta. Dan kebetulan pada waktu itu di tahun 2019 kuliah itu sedang diliburkan dengan jangka waktu yang bisa dikatakan cukup lama karena adanya pagebluk, adanya pandemi COVID-19. Jadi mereka ini kan tinggal di rumahnya masing-masing, tidak kuliah ke kampus, tidak kuliah ke Jogja. Mereka ini cuma kuliah secara online, secara daring. Nah, sampai pada suatu hari ada obrolan di chat WA. Awalnya ini Opik ini chat ke Yoyo. Jadi Opik ini bilang, "Yuk, kita ini udah lama gak ketemu ya. Aku ini kangen loh ngopi sama kamu, ngobrol lah, cerita-cerita, curhat-curhatan. Yuk, budal ke Jogja. Yuk main ke Jogja." Nah, waktu itu Yoyo ini malah menyarankan sama si Opik ini, daripada ketemu di Jogja, kampus juga sepi, yuk mending kita naik gunung aja. Sekalian kita liburan, buang jenuh lah, buang penat kita. Selama ini kan kita cuma di rumah aja. Nah, sampai pada akhirnya ada pembahasan mengenai pendakian gunung itu dan disepakatilah mereka ini akan naik ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Jadi memang Yoyo dan Opik ini sudah sering kali naik turun gunung. Karena ketika di kampus pun mereka ikut UKM Mapala gitu loh, unit kegiatan mahasiswa pecinta alam. Nah, singkat cerita, hari pendakian ini pun tiba. Mereka berdua ini berangkat dari rumahnya masing-masing dan janjian untuk langsung ketemu di base camp Candi Ceto. Mereka ini akan naik ke Lawu via Candi Ceto. Waktu itu Opik yang udah sampai duluan di base camp, dan tidak lama kemudian barulah si Yoyo ini pun sampai. Nah, setelah mereka ini bertemu, sebentar mereka melepas rindu. Setelahnya mereka langsung mengurusi simaksi dan membayar perizinan. Dan waktu itu di basecamp Candi Ceto memang terlihat pendaki ya lumayan ramai, karena mereka berdua ini mendaki tepat di bulan Suro. Jadi seperti yang kita tahu lah rencang semua, di Gunung Lawu ini kalau di bulan Suro, apalagi di basecamp Candi Ceto, itu kan memang banyak lah dipadati oleh para pendaki, termasuk juga para pendaki spiritual.
Jadi setelah mereka ini selesai mengurusi Maksi, mereka pun memutuskan untuk bersantai sebentar di satu warung yang ada di sekitaran base camp. Mereka ngopi sembari mereka ini berunding. Yoyo ini tanya sama si Opik, "Pik, kita mau berangkat kapan? Sekarang atau besok pagi aja? Karena ini kondisinya udah sore." Nah, Opik ini menjawab, "Sekarang aja lah yuk, hitung-hitung nyicil jalan, nanti kita ngecamp di pos 2. Estimasi waktuku, kita sampai di pos 2 ini pas kita ketemu gelap. Terus baru kita lanjut jalan aja besok. Gimana?" "Oh ya wes lah kalau gitu, sip." Jadi Yoyo ini nurut sama Opik karena memang Opik yang lebih tahu mengenai jalur di Candi Ceto itu di Gunung Lawu. Nah, di sore itu mulailah mereka ini berjalan. Selangkah demi selangkah, mereka mulai melewati ladang-ladang warga. Dan tidak begitu lama sampailah mereka di satu lokasi yang dinamakan Candi Ketek. Di sana mereka sempat berhenti sebentar untuk minum dan berfoto. Dan setelahnya lanjut jalan lagi sampai di pos 1 di Mbah Beranti. Nah, di pos 1 ini mereka juga cuma berhenti untuk sekedar mengatur nafas dan minum. Setelahnya mereka lanjut jalan. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 2 di Braseng ketika hari sudah mulai gelap, pas dengan estimasi dari si Opik. Nah, di sana mereka mulai menyalakan headlamp dan senter sampai pada akhirnya mereka pun tetap pada rencana awal mereka untuk ngecamp di lokasi itu dan baru akan melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Nah, kondisinya di pos 2 pada waktu itu sangat sepi. Cuma ada mereka berdua. Mereka ini langsung memutuskan untuk memasang tenda dan mendirikan tenda. Dan ketika mereka berdua ini sedang mendirikan tenda, si OP ini sempat melihat ada seorang lelaki parubaya yang nampak memakai jubah putih seperti seorang pendaki spiritual. Dia berjalan pelan-pelan diselimuti kabut ini yang pada saat itu sudah turun dengan tipis. Dia ini jalan dari arah bawah untuk menuju ke pos 2 ke Braseng. Tapi pada waktu itu OP ini tidak begitu memperhatikan. OP ini tidak memperhatikan dengan seksama karena kondisinya dia ini kan sedang sibuk mendirikan tenda dengan si Yoyo. Nah, setelah tenda ini berdiri, Opik dan Yoyo ini kan mulai memasukkan semua barang bawaan mereka, tas keril, matras, dan lain sebagainya ke dalam tenda. Kemudian memutuskan untuk langsung masak, untuk makan malam gitu. Nah, ketika mereka ini berdua sedang memasak di depan tenda, tiba-tiba mereka didatangi oleh orang yang tadi sempat dilihat oleh Opik. Dan kedatangan orang itu secara tiba-tiba gitu loh. Jadi Opik dan Yoyo ini agak kaget. Ternyata orang itu datang mau minjem korek. Setelahnya OP ini kan meminjamkan koreknya kepada orang itu kan. Dan setelah selesai orang itu menyalakan rokoknya. Orang itu mengucapkan terima kasih. Nah, jadi orang ini setelahnya pergi jalan ke arah belakang dari tenda mereka berdua. Tendanya si Yoyo sama si Opik. Nah, setelah orang itu pergi, Yoyo ini sempat bilang ke Opik, "Pik, ada yang aneh ndak dari orang tadi?" "Iya Yo, kaget aku. Aku udah dengar ada suara langkah kakinya pas datang. Terus kok tiba-tiba datang gitu aja udah ada di sini. Mungkin dia itu pendaki spiritual apa ya, kalau dilihat dari ya cara berpakaiannya." Dan setelahnya karena masih penasaran gitu kan, Yoyo ini berdiri dan menengok ke arah belakang tenda mereka berdua untuk mencari orang tadi, orang barusan yang pinjam korek. Tapi orang itu udah ndak ada. Dan yang dilihat oleh Yoyo cuma hutan yang gelap di belakang tenda mereka. "Loh Pek, kok udah ndak ada orang tadi? Terus di belakang tenda kita itu cuma hutan." Akhirnya OP ini berusaha untuk tetap tenang, berpikir positif. OP ini cuma menjawab, "Wes lah yuk, udahlah, ojo mikir macem-macem. Ndak usah mikir yang macem-macem aneh-aneh. Mungkin ya dia mau bertapa di dalam hutan atau apa. Lagian kan ini lagi suronan, lagi bulan suro. Udah lanjut masak aja." Dan setelahnya mereka berdua pun akhirnya melanjutkan kegiatan memasaknya gitu kan. Nah, setelah selesai masak, mereka pun makan malam. Setelahnya mereka bersantai di depan tenda sambil menyesap kopi. Dan kondisi di malam itu menurut pengakuan mereka berdua ini sangat dingin. Banyak pula dari para pendaki ini yang nampak sedang naik di malam itu dan mereka pun saling menyapa. Akan tetapi kondisi dari para pendaki ini yang naik
ini tidak berhenti di pos 2. Jadi mereka ini tetap melanjutkan perjalanan, entah mau ngecamp di pos berapa. Nah, di pos 2 ini di Berakseng cuma ada mereka berdua, tetap mereka berdua aja. Kondisinya ini sangat sepi. Nah, semakin malam ini kan semakin larut. Di sekitaran jam 10 lebih, Yoyo ini udah ngerasa ngantuk dan dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Dan OP ini masih tetap duduk di depan tendanya untuk menghabiskan kopi sambil dia ini asik menghisap sebatang rokoknya. Dan tiba-tiba orang yang tadi minjem korek datang lagi dan minjem korek lagi. Nah, di situ OP ini benar-benar kaget. Karena menurut pengakuan dari OP, orang itu pasti datangnya itu secara tiba-tiba dan tidak terdengar sama sekali suara langkah kakinya. Setelahnya OP ini meminjamkan korek apinya lagi kepada orang itu, dan orang itu pun bertanya, "Temannya yang tadi kemana, Mas?" "Oh, udah tidur, Pak. Katanya udah ngantuk." Dan setelah selesai minjem korek untuk membakar rokoknya, orang itu pamit lagi dan berjalan ke arah belakang tendanya si OP itu. Nah, ketika orang itu sudah pergi, OP ini jadi mikirin perkataan dari si Yoyo tadi. Loh, di belakang tenda mereka ini kan cuma hutan. Sebenarnya orang itu kemana ya? Dan yang paling aneh menurut OP ini, ketika orang itu datangnya kok tanpa suara sedikit pun. Jadi benar-benar secara tiba-tiba. Nah, karena merasa agak takut, OP ini segera menghabiskan kopinya. Dia ini menghabiskan juga rokoknya dan langsung masuk ke dalam tenda. Ketika di dalam tenda, OP mendengar ada suara serak, 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 seperti suara langkah kaki seseorang yang sedang menginjak dedaunan kering. Nah, pada waktu itu OP ini tidak mau berpikir aneh-aneh. Dia cuma mikir, mungkin ini suara pendaki yang kebetulan lewat di dekat tendanya. Dan tidak lama kemudian, suara ini sudah menghilang, tidak terdengar lagi. Tapi setelah suara itu menghilang, OP ini melihat ada bayangan orang yang sedang berjalan mengitari tendanya. Nah, kurang lebih semenit lamanya, bayangan itu terus seperti mengitari tenda. Dan di situ OP ini masih berusaha untuk berpikir positif. Kalau itu adalah pendaki lain yang baru datang dan mau mendirikan tenda di sebelah tendanya si OP sama si Yoyo itu. Tapi anehnya, waktu itu OP ini tidak mendengar ada suara langkah kakinya. Jadi bayangan seperti orang ini mengitari tenda dari OP, tapi tidak terdengar suara langkah kakinya sama sekali. Nah, setelahnya tanpa pikir panjang, OP ini langsung memasang headset. Headset ini dipasangkan ke telinganya, dan dia ini mendengarkan musik dari HP-nya. Setelahnya dia ini memejamkan mata, dengan tujuan agar dia ini tidak mendengar suara yang aneh-aneh lagi, dan dia juga tidak melihat adanya kejanggalan lagi. Hingga akhirnya dia pun bisa tertidur. Nah, singkat cerita, di pagi harinya, sekitar jam 6 pagi, OP dan Yoyo ini pun bangun. Setelah bangun, mereka ini langsung masak untuk sarapan. Dan ketika sedang masak, OP ini sempat memikirkan lagi tentang apa yang didengar dan dilihatnya semalam. OP ini batin, kok tidak ada ya tenda di sini? Semalam itu sebenarnya pendaki atau bukan? Atau siapa ya? Nah, setelahnya entah kenapa, tiba-tiba moodnya si OP ini jadi hilang. Dia ini jadi udah tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Nah, OP ini diam, belum menceritakan apa yang dia dengar dan lihat itu semalam dengan si Yoyo. Tapi karena di situ dia melihat Yoyo ini masih nampak begitu bersemangat untuk tetap melanjutkan perjalanan pendakian mereka, akhirnya OP pun dengan berat hati ya ikut melanjutkan perjalanan. Dan waktu sudah menunjukkan jam 7:30 pagi. Setelah selesai makan itu, setelah sarapan, mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan untuk naik ke atas. Nah, di sepanjang perjalanan, OP mencoba untuk mengajak Yoyo ini terus-terusan bercanda, dengan tujuan agar dia ini lupa dengan kejadian yang semalam sempat dia alami, dan agar semangatnya ini bisa tumbuh lagi gitu loh, agar semangat pendakinya ini bisa kembali lagi. Nah, tidak dirasa sampailah mereka berdua ini di pos 3, di pos Cemorodowo. Di situ mereka break sebentar untuk melepas lelah, mengatur nafas, dan minum. Di situ OP sempat menceritakan akhirnya kejadian yang dia alami semalam ini sama si Yoyo. Dan jawaban si Yoyo ini cuma, yo mungkin pendaki yang ngetrek malam atau pendaki spiritual yang juga naik malam.
mereka ini mau ziarah atau mau apalah gitulah, Pe. Udah, kamu ini ndak usah mikir yang macem-macem. Yowes lah, kita jalan lagi. OP ini cuma batin, aku ini ya juga mikirnya kayak gitu, yuk semalam. Tapi ini aneh. Udahlah, udah ayo kita jalan. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 4 yang namanya pos Penggik, entah kenapa tiba-tiba kedua kaki dari si OP ini kok ngerasa berat. Jadi dia ini sebentar-sebentar minta berhenti karena keberatan dengan kedua kakinya itu. Dan OP ini mengajak Yoyo untuk istirahat gitulah. Yuk istirahat bentar yuk. Kakiku kok berat ya. Akhirnya mereka berdua ini pun beristirahat di sisi jalur pendakian. Nah, setelah mereka berhenti, OP ini kan menaruh kerilnya gitu di tanah. Dan setelah keril dari OP ini ditaruh, tiba-tiba OP ini seperti ada yang dorong dari belakang. Jadi badan OP ini seperti didorong ke depan gitu, sampai OP ini terjatuh. Nah, untungnya lokasi mereka ini berhenti, tanahnya agak luas. Jadi OP ini tidak sampai terpleset ke arah bawah. Nah, melihat OP yang terjatuh, Yoyo ini malah ketawa kecil, tapi sambil menolong si OP itu. Nah, di situ OP bilang kan ke Yoyo, kalau barusan badannya itu seperti ada yang dorong. Lah, wong awakmu iki lagi kesel, terus sikilmu iki lagi loro. Ojo mikirin macem-macem, Be. Lah, wong badanmu ini lagi kecapean, terus kakimu ini juga masih sakit. Nggak usah mikir yang macem-macem, kata si Yoyo itu. Nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Setelahnya Yoyo ini pun mengolesi kedua kaki dari OP ini dengan gel untuk pereda nyeri otot. Dan setelah kurang lebih 30 menit mereka beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua ini di Hargodalam. Ketika matahari ya sudah mulai terbenam, jadi menjelang waktu memasuki maghrib, wayah-wayah surup. Di lokasi itu di Hargodalam, mereka memutuskan untuk ngecamp dan besok pagi baru summit ke puncak Hargodumila. Dan setelah mereka menemukan tanah yang cukup datar, mereka pun mendirikan tenda. Dan lokasi mereka mendirikan tenda itu jaraknya cukup lumayan jauh lah dari tenda para pendaki lain. Dengan tujuan ya agar mereka ini bisa lebih tenang gitu loh. Nah, setelah tenda ini berdiri, mereka pun masak dan setelahnya mereka makan malam. Setelah makan malam, ketika mereka ini sedang asik bercanda sambil mendengarkan musik, tiba-tiba orang yang menghampiri mereka di pos 2, lelaki parubaya itu yang sempat minjem korek, dia datang ke situ dan berkata, "Loh, mas-mas ini yang ketemu di pos 2 ya kemarin?" Yoyo ini kan menjawab, "Iya Pak, betul." Lalu orang itu berkata lagi, "Mas, aku tak ikut tidur di tenda kalian boleh enggak Mas?" Nah, waktu itu awalnya Yoyo dan OP ini kan saling pandang, agak kaget gitu kok, ini orang gimana kok datang-datang mau langsung ikut tidur. Nah, akhirnya di situ Yoyo ini menjawab, "Oh yang nggak apa-apa Pak, monggo, monggo. Tenda kami masih longgar kok. Ngapunten Pak, Bapak ini sendirian ya? Apa ada rombongannya? Terus nama Bapak ini siapa?" "Oh, nama saya Abu Mas. Nama saya ya panggil aja Pak Abu. Dan sebenarnya saya ini tidak sendirian. Ada banyak teman tapi mereka ini sibuk. Ya karena setiap suronan kami semua ini pasti kesini Mas. Sekedar untuk sowan lah." Nah, awalnya mereka berdua, Yoyo dan OP ini kan merasa agak aneh, agak canggung dengan orang itu. Tapi setelah asik ngobrol dan nyambung, mereka berdua ini jadi terbiasa. Lalu setelahnya orang itu, bapak-bapak ini, Pak Abu, ditawari ngopi oleh mereka berdua. Dan Pak Abu ini pun minta dibuatkan kopi hitam pahit. Nah, di sekitaran jam 12 malam, Yoyo dan OP ini pun pamit ke Pak Abu untuk tidur terlebih dahulu. "Pak, kami tidur dulu ya Pak, udah ngantuk. Besok kami mau ke puncak pagi-pagi. Nanti Bapak kalau udah ngantuk langsung masuk tenda aja. Tenda nggak tak tutup Pak." "Oh iya Mas, nggih. Monggo. Matur suwun nggih Mas." "Nggih Pak, sami-sami." Nah, singkat cerita, entah di jam berapa, OP ini kebangun karena dia mendengar ada suara laki-laki yang bersenandung. Suara laki ini menyenandungkan seperti tembang Jawa. Dan ternyata setelah OP ini amati, itu adalah suara dari Pak Abu yang masih duduk di depan tenda. Jadi Pak Abu ini belum tidur.
Akhirnya Opik pun menghampiri dan bertanya, "Loh Pak, belum tidur?" "Iya Mas, ya masih menikmati angin malam di Lawu ini Mas, sejuk." Nah, Opik ini setelahnya kan duduk di sebelahnya Pak Abu itu, dan Pak Abu ini berucap lagi, "Mas, jaman sansaya rene saya gendeng. Wakeh wong sing pengen mulya uripe ning donya. Ning salah njaluk petunjuk. Njaluke kok mbek setan. Padahal Gusti Pangeran Gusti Allah wis ngendikan, ojo njaluk marang liyane." Nah, pada waktu itu OP ini agak bingung juga. Kok tiba-tiba Pak Abu ini mengajak ngobrol dia hal seperti itu. OP ini kan akhirnya cuma menjawab, "Oh nggih Pak, memang zaman ini udah semakin gila, semakin edan Pak. Yo wis Mas, pesanku dadi yo wong sing apik, wong sing bener, jejeg lan mulya. Nek njaluk niku marang Gusti Pangeran, Gusti Allah, ben selamat dunya lan akhirat." Setelahnya orang itu begitu saja gitu loh, secara tiba-tiba diem, terus ngajak OP ini untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. OP ini kan merasa agak aneh, ini Pak Abu ini sebenarnya gimana orangnya gitu kan. Nah, singkat cerita, sampailah mereka berdua ini di puncak, di Argotumila. Di sana mereka menikmati pemandangan yang ada di sana. Kondisi dari puncak ini pun ramai. Mereka meluapkan kegembiraannya dan menyempatkan diri untuk berfoto-foto. Nah, setelah puas berada di Argotumila, mereka pun memutuskan untuk langsung turun dan kembali ke tendanya. Dan sesampainya mereka berdua ini di tenda, Pak Abu ini belum juga kelihatan. Mereka berpikir, apa mungkin beliau ini sudah turun duluan? Dan setelahnya OP ini membuka tenda untuk mengambil botol air minum. Dan waktu itu dia ini sangat terkejut karena melihat di dalam tenda itu ada cukup banyak jajan-jajan tradisional dan juga ada nasi tumpeng. Nah, melihat hal itu, dia ini bilang sama si Yoyo kan, yuk coba yuk sini yuk, lihat ke sini. Nah, Yoyo ini setelahnya menghampiri si OP, dia lihat ke dalam tenda. Yoyo ini juga kaget setelah melihat apa yang ada di dalam tenda. Dia pun bilang kan, "Loh, kok bisa ada jajanan ya? Ada nasi tumpeng juga." Mereka berdua ini hanya terdiam dan saling menatap. Awalnya mereka berdua tidak berani untuk menyentuh makanan itu, apalagi sampai memakannya. Tapi Yoyo ini berpikir, mungkin ini makanan dari Pak Abu, Pe. OP ini pun menjawab, "Ya bisa jadi sih yuk. Mungkin tadi dia ini dari mana, entah dari mana, ziarah atau apa, terus dia ini dapat makanan, mau ngasih ke kita. Tapi kondisinya kita ini kan tidak ada di tenda, mungkin lagi ada di puncak." Nah, akhirnya mereka berdua ini kan berniat untuk memakan jajan-jajan itu dan nasi tumpengnya. Tapi rasanya kok tidak mungkin kalau semuanya itu bisa habis. Soalnya itu banyak sekali. Dan sampai pada akhirnya OP ini berinisiatif untuk membagi makanan itu ke pendaki lain yang ada di sekitaran dari Argothalem. Dan ketika mereka membagikan makanan-makanan itu, ada beberapa dari rombongan pendaki lain itu yang bertanya kan sama si Yoyo dan OP itu, "Loh Mas, ini dapat jajan sama nasi tumpeng ini dari mana Mas? Kok bisa ya ada tumpengan gini?" Dan mereka berdua ini memberitahu kalau makanan ini didapat dari seorang pendaki spiritual yang semalam ikut ngecamp tidur di tenda mereka berdua. "Oh alah, ya wis Mas, siap-siap. Matur suwun ya Mas, terima kasih." "Iya Mas, sama-sama." Akhirnya makanan itu pun dimakan bersama-sama, dan tidak lama kemudian setelah makan, Yoyo dan Opik pun berkemas dan pamit kepada para pendaki lain yang ada di Argothalem untuk turun duluan. Nah, ketika perjalanan turun, tidak ada satu kendala apapun, perjalanan mereka lancar-lancar saja. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di base camp Candi Ceto pada sekitaran jam 5 sore. Mereka pun memutuskan untuk langsung pulang di sore itu juga. Nah, sebelum mereka ini pulang, mereka kembali bertemu dengan Pak Abu, pendaki spiritual yang sempat tidur di tenda mereka itu kan. Mereka ketemu di dekatan dengan base camp. OP ini kan bertanya dengan Pak Abu, "Loh Pak, jenengan toh tadi yang menaruh makanan di tenda kami?" Nah, Pak Abu ini menjawab, "Nggih Mas, iya, saya dapat makanan dari Argothalem. Rencananya mau tak kasih ke jenengan berdua secara langsung, tapi
jenengan berdua ini lagi ndak ada di tenda, mungkin lagi di puncak ya, jadi tak taruh di dalam tenda. Nah, OP ini pun mengiyakan, nggih Pak, kami berdua masih di dalam tenda. Matur suwun ya Pak, terima kasih udah dikasih makanan, dan makanan-makanan itu juga kami bagi Pak ke rombongan lain dari pendaki lain yang ada di Argo Dalem, karena ya jajannya kan banyak Pak, itu makanan, ada nasi tumpeng juga. Oh iya Mas, gak apa-apa, bagus berbagi. Oh iya Mas, jenengan berdua ini pulangnya ke arah mana ya? Nah di situ Yoyo ini menjawab, kalau saya ini ke Ngawi Pak, ini teman saya si Ope ke Solo. Oh iya, kalau boleh saya mau numpang Mas, arahnya ke Solo, karena teman-teman saya udah pulang duluan. Nah karena waktu itu Ope ini memang jalan searah dengan Pak Abu, akhirnya Ope ini pun memberinya tumpangan, dan setelahnya mereka berdua ini pun berpisah, Ope dan Yoyo, untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, Ope ini memboncengkan Pak Abu dengan motornya. Disinilah hal mistis ini akan dialami oleh Ope. Jadi waktu itu kurang lebih selepas maghrib dan suasana ini sudah gelap. Ketika Ope ini sedang memboncengkan Pak Abu, tepatnya di jalan yang melewati area hutan, tiba-tiba Pak Abu ini meminta Ope untuk belok ke dalam hutan yang di sana nampak ada satu jalan kecil. Katanya itu adalah jalan menuju ke rumahnya. Ope ini pun nurut dan belok ke dalam jalan kecil itu kan. Dan tidak jauh setelah masuk ke jalan kecil itu, sampailah dia ini di rumahnya. Pak Abu ini sampai di rumahnya, dan ternyata rumahnya ini sangat besar sekali dan mirip bangunan keraton menurut pengakuan dari Ope. Ope ini kan jadi kaget karena melihat rumah sebesar itu di tengah hutan. Jadi rumah itu cuma satu-satunya rencang semua, tidak ada rumah yang lain. Dan kondisi rumahnya itu sangat sepi. Nah waktu itu Pak Abu ini mempersilahkan Ope untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu. Tapi Ope ini agak curiga. Kemudian dia ini berucap kan, matur suwun Pak, terima kasih, saya langsung saja, takut kemalaman soalnya sampai di Solo. Nah setelahnya Pak Abu ini meminta Ope untuk menunggunya dulu di depan rumah, sementara dia masuk ke dalam rumah entah mau mengambil apa. Dan tidak lama kemudian Pak Abu ini keluar sambil membawa satu bungkusan kain putih yang ukurannya ini tidak begitu besar. Dan bungkusan itu pun diberikan kepada si Ope. Nah, awalnya Ope ini menolak karena ya dia ini kan agak curiga, dan dia ini dengan berdalih dia ini sungkan. Mboten usah Pak, ngerepotin. Tapi Pak Abu ini memaksa. Dan akhirnya Ope ini kan menerima. Dan Pak Abu ini pun berucap, Mas, nolak rezeki itu tidak baik loh. Udah dibawa aja buat oleh-oleh dari Bapak. Akhirnya Ope pun menerima bungkusan kain putih itu, dan setelah diterima Pak Abu ini berpesan, ini rezeki buat jenengan, sudah jadi orang yang baik. Pesan saya ya Mas, semalam jangan dilupakan itu loh. Masih ingat kan pesan dari saya? Oh nggih Pak, satu lagi Mas, jangan ninggalin sholat. Yo Mas, Masnya Muslim kan, Islam? Iya Pak. Ya jangan ninggalin sholat 5 waktu ya Mas. Oh nggih Pak, nggih. Terima kasih Pak nasihatnya. Dan bungkusan ini jangan sampai dibuka dulu sebelum jenengan ini sampai di rumah, sampai di Solo. Manut ya, sama Pak Abu, sama Bapak. Nggih Pak, nggih. Nah, sebenarnya Ope ini mau menanyakan apa sebenarnya isi dari bungkusan kain putih itu. Tapi pada akhirnya dia ini urungkan karena merasa tidak enak gitu kan, Pak Abu ini udah baik. Nah, kecurigaan yang sempat terbangun di pikiran Ope ini pun mulai runtuh. Karena Pak Abu ini menurut pengakuan Ope memang lemah lembut. Dan beliau ini memang baik hati sekali. Nah, setelahnya bungkusan kain putih itu dimasukkan ke dalam bagasi motornya. Dan Ope ini pun pamit pulang, dia sungkem, dia pun jalan mengendarai sepeda motornya. Nah di perjalanan, Ope ini sempat mikirin, sebenarnya apa ya isi bungkusan kain putih itu? Dan kenapa bungkusan itu tidak boleh dibuka sebelum dia sampai di rumah, sampai di Solo? Di sisi lain, dia ini juga berpikir, kok ada ya orang sekaya itu, rumahnya ini besar seperti keraton, seperti istana, berada di tengah hutan sendirian. Dan setelah sekitaran 2 kilometer, Ope ini mengendarai sepeda motornya sambil dia ini gelisah mikirin beberapa hal itu. Ope ini melihat ada sebuah warung
di pinggir jalan. Lalu dia ini memutuskan untuk mampir dulu, untuk sekedar ngopi dan menenangkan dirinya. Nah, di warung itu ada beberapa orang bapak-bapak, dan salah satu dari bapak-bapak ini bertanya sama si Opik, "Mas, habis muncak mas? Habis muncak dari mana mas?" "Oh iya pak, dari Lawu." "Oh lah sendirian aja, nggak ada temennya?" "Ada sih pak, tapi sudah bisa soalnya temanku pulang ke Ngawi, nggak satu jalan gitu. Satunya yang satu jalan itu udah turun barusan di dekat hutan situ." Nah, karena masih penasaran dengan rumah keraton yang tadi dilihatnya, Opik pun bertanya kepada bapak-bapak yang ngajak dia ngobrol, "Pak, barusan kok ada orang yang kaya banget ya di sana?" Bapak ini mengurutkan dahi. Setelahnya ini menjawab, "Di mana mas?" "Di situ pak, tidak jauh. Dari sini ini sekitaran ya 2 kilometeran lah. Rumahnya ini gede bener pak. Ya mirip keraton, mirip bangunan keraton." Nah, mendengar perkataan dari Opik, bapak ini kembali mengerutkan dahi. Jadi wajahnya ini, raut mukanya nampak heran. Kemudian dia ini berkata, "Loh mas, di dekat sini nggak ada rumah besar. Jangan salah lihat mungkin." Waktu itu Opik ini berusaha meyakinkan pada bapak itu, "Loh enggak pak, beneran. Tadi bapak-bapak itu pulang dari Lawu bareng sama saya, tak boncengin saya. Bapak itu namanya Pak Abu." "Pak Abu? Nggak ada mas, warga di sini yang namanya Pak Abu." "Yo nggak ada yo," tanya bapak itu sama teman-teman yang lain yang ada di situ kan, yang lagi ngopi. "Pak Abu? Nggak ada mas yang namanya Pak Abu. Di sini juga nggak ada rumah seperti keraton gitu mas, rumah besar. Ya rumahnya ya rumah-rumah standar pada umumnya aja mas. Mas lihat di sebelah mana? Itu pak sekitaran 2 kilometer itu. Jadi area yang hutan itu." Nah, pada waktu itu sekali lagi bapak yang ngajak ngobrol si Opik ini bilang, "Nggak ada mas. 2 kilometer di sana itu cuma hutan. Nggak ada rumah-rumah. Rumah mungkin ya di sekitaran sini kalau yang ada rumah." Opik ini kan akhirnya agak merinding di situ. Tapi di sisi lain dia juga penasaran. Loh, sebenarnya siapa Pak Abu itu? Dan setelah kopi ini habis, Opik pun membayar dan dia pun langsung berpamitan. Walaupun Opik ini agak merinding sebenarnya, tapi dia juga penasaran dengan sosok Pak Abu. Akhirnya dia ini putar balik ke arah rumah Pak Abu untuk memastikan. Dan ternyata sesampainya di sana, dia tidak melihat ada jalan yang tadi dilewatinya. Di situ hanya ada hutan yang sangat gelap, tidak ada rumah sama sekali. Nah, disitulah Opik ini udah merasa ini satu kejanggalan. Akhirnya Opik ini membuka bagasi motornya. Dia buka bungkusan kain putih yang tadi diberikan oleh Pak Abu, padahal dia ini disuruh untuk membukanya setelah sampai di rumah di Solo. Tapi karena ya udah agak takut dan dia juga penasaran, akhirnya dia langsung membukanya di situ. Dan setelah Opik ini buka, ternyata isinya adalah daun-daun kering, banyak sekali. Opik ini pun kaget. Dia ini langsung ketakutan gitu kan. Aduh, kok daun kering? Dia ini mengamati sekitar. Ini benar-benar hutan gelap, tidak ada rumah besar ini yang seperti keraton, ini tidak ada sama sekali. Setelahnya dia ini cepat-cepat pergi dari tempat itu, dia ini langsung ngebut. Nah, singkat cerita, Opik ini pun sampai di rumahnya dengan selamat. Dia langsung bersih-bersih diri dan chat WA ke si Yoyo, memberitahukan semua yang dia ini alami. Nah, mereka berdua ini pun pada akhirnya mendapatkan satu kesimpulan, kalau sosok Pak Abu ini kemungkinan ya sosok jin muslim. Karena beliau juga sempat menasihati Opik ya, ketika malam hari duduk berdua ini dengan si Opik di Hargo Dalam di depan tenda. Dan ketika tadi memberikan bungkusan itu yang berisi daun kering, Pak Abu ini kan juga berpesan kepada Opik juga, kalau jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi pada akhirnya mereka berdua ini melalui chat WA ini mendapatkan satu kesimpulan. Wallahu alam, kemungkinan sosok Pak Abu ini adalah sosok jin muslim. Nah, kenapa Pak Abu ini kok bisa baik? Pertanyaannya kepada si Opik dan juga si Yoyo. Nah, itulah kisah yang dituturkan rencang semua oleh Mas Opik dan Mas Yoyo ini ketika melakukan pendakian di Gunung Lawu via Candi Ceto di tahun 2019. Nah, bagaimana tanggapan dari rencang semua? Monggo bisa share-share tanggapannya di kolom komentar, dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran
oleh kita semua, dan mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam saya menyampaikan cerita. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.